Mulai detik ini, peran ibu dalam istana telah berakhir. Dan percayalah, sejarah akan mengingatnya bukan sebagai ratu, melainkan sebagai pengkhianat. Ibu Camilla, ia berhenti sejenak, menahan emosi yang hampir meluap. Kerajaan, ini bukan lagi milik mereka yang haus kekuasaan. Kerajaan ini berdiri karena pengabdian, karena pengorbanan, dan saya tidak akan membiarkan satu orang pun, bahkan ibu sendiri, merusak masa depan kami. Masa depan anak-anak saya, masa depan negeri ini. Ketika Raja Charles yang ketiga jatuh ke dalam koma akibat komplikasi dari pengobatan kanker, keluarga kerajaan Inggris memilih jalan sunyi. Tak ada pernyataan resmi, tak satu pun foto dirilis, bahkan sebaris kalimat pun tak terdengar. Namun, di balik dinding istana, tempat di mana keheningan justru bisa menjadi ancaman paling berbahaya, sebuah tangan perlahan meraih takhta yang belum kosong. Gaun duka disiapkan. Naskah eulogi direvisi, baris demi baris, tanda baca demi tanda baca. Dan lensa kamera mulai merekam. Sebuah perpisahan yang belum seharusnya diucapkan. Orang yang berdiri di depan kamera itu bukanlah pewaris takhta. Bukan pula sang adik setia, melainkan perempuan yang dahulu memasuki keluarga kerajaan melalui badai kontroversi, Ratu Permaisuri Camilla. Ketika rekaman rahasia itu terbongkar, dampaknya jauh melampaui sekadar latihan peran. Ia memutus sisa-sisa benang kepercayaan terakhir dalam keluarga yang rapuh oleh beban sejarah. Jika seorang istri menulis eulogi saat suaminya masih bernapas, apakah itu tanda pengabdian putus asa, atau langkah awal dari sebuah kudeta yang senyap? Dan siapa di antara keluarga yang cukup berani menghentikannya sebelum semuanya terlambat? Rahasia di balik tirai merah Clarence House mungkin membuat siapapun tak sanggup mengalihkan pandangan. Seminggu setelah upacara Trooping the Colour yang meriah di London, suasana di Clarence House menjadi berat, sepekat hujan sore khas Inggris. Baru beberapa hari sebelumnya, pagi tanggal 21 Juni 2025, Raja Charles yang ketiga masih berdiri di balkon istana Buckingham. Ia melambaikan tangan ke arah rakyat di bawah sinar matahari awal musim panas. Senyumnya menyimpan letih dari berbulan-bulan pengobatan kanker, namun sikapnya tetap tegak, penuh wibawa, seperti raja yang berhasil menaklukkan cobaan demi mempertahankan tahtanya. Namun kemudian, layaknya angin dingin yang datang tiba-tiba, sang raja menghilang dari seluruh agenda kerajaan. Tak ada pengumuman, tak ada foto, bahkan tak ada satu baris pun di koran-koran besar. Publik mulai bertanya-tanya di forum-forum. Di mana raja? Apakah ia baik-baik saja? Pertanyaan itu beredar cepat, berubah dari rasa cemas tulus menjadi teori konspirasi liar. Cerminan kegelisahan bangsa yang terbiasa akan transparansi dari keluarga kerajaannya. Di dalam Clarence House, kebenaran terkunci rapat di balik tembok, tebal dan pintu besi. Pada malam tanggal 22 Juni, Raja Charles jatuh ke dalam koma akibat komplikasi serius dari pengobatan kankernya. Dokter-dokter terbaik dengan peralatan paling canggih berjuang tanpa henti di ruang perawatan intensif. Di sana, bunyi mesin yang berdenting berpadu dengan aroma menusuk cairan disinfektan. Para penasihat tinggi kerajaan yang bersumpah setia. Makwarda Mahkoti bersepakat untuk menjaga rahasia mutlak. Publik tidak boleh panik. Namun di balik pintu rapat yang tertutup rapat keesokan paginya, seorang penasihat berbisik lirih, seakan mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Raja masih hidup. Kita harus percaya pada mukjizat. Tetapi dalam keheningan yang menakutkan itu, Ratu, pendamping Camilla melihat sebuah celah, sebuah kesempatan untuk mengokohkan posisinya. Posisi yang sejak awal dipandang penuh kontroversi sejak ia melangkah masuk ke lingkaran keluarga kerajaan. Ia segera mengadakan rapat darurat di Sandringham House, kediaman keluarga yang penuh kenangan, di tengah taman hijau yang bermandikan cahaya senja musim panas. Secara resmi, rapat itu diberi alasan untuk membahas ulang Operation Menai Bridge, nama sandi untuk upacara pemakaman kenegaraan Raja Charles. Di ruang rapat megah itu, potret para raja terdahulu tergantung di dinding. Mereka menatap bisu, seolah sudah meramalkan sebuah tragedi besar yang hendak terjadi. Sebuah lakon di mana kesetiaan akan diuji, di mana kekuasaan menindih cinta, dan di mana pengkhianatan halus menyelinap di balik dinding istana. Camilla masuk dengan langkah mantap. Rambut peraknya tersisir rapi, gaun hitam sederhana membalut tubuhnya, namun justru memberi aura otoritas yang kuat. Ia duduk di ujung meja, kursi yang biasanya diduduki Raja Charles, dan memberi isyarat agar rapat dimulai. Kita harus bersiap, ujarnya, suaranya tenang namun tajam, menembus ruang seperti bilah pedang. Charles dalam kondisi yang sangat kritis. Ini bukan saatnya berkhayal tentang mukjizat.
Pangeran William, yang mewarisi mata biru ayahnya, duduk di sisi kanannya. Tangannya menggenggam erat tepi meja, seakan mencoba menahan beban yang menekan dadanya. Dalam hatinya, ia teringat pada hari-hari Juni yang cerah, saat ayahnya masih tertawa bersamanya di Taman Clarence House, membicarakan mawar kesayangan mereka. Di sampingnya, Catherine menggenggam tangan William di bawah meja. Wajahnya pucat, namun tekadnya tetap kokoh. Sementara itu, Putri Anne, saudari Raja Charles yang keras hati, duduk berhadapan, memegang sebuah dokumen. Sorot matanya tajam, penuh curiga. Seorang penasihat mulai memaparkan dengan suara berat. Operation Menai Bridge mencakup prosesi kereta kuda dari Buckingham Palace menuju Westminster Abbey. Sebuah pemakaman yang berlangsung 10 hari dengan seluruh ritual tradisi yang diwariskan kerajaan. Pidato pertama akan disampaikan oleh sang pewaris takhta. Namun suara itu terhenti seketika, terpotong oleh Camilla. Nadanya tajam, setajam belati yang menusuk keheningan. Tak perlu prosesi kuda, tak perlu upacara panjang bertele-tele. Pemakaman harus modern, ringkas, dan pidato pertama akan kusampaikan sendiri. Ia menyapu pandangan ke seluruh meja, matanya menantang siapapun yang berani melawan. Udara di ruangan itu mendadak menebal, seolah dinding-dinding Sandringham menyempit, menekan semua yang hadir. Putri Anne mendongak, sorot matanya gelap, menyala oleh amarah yang tak lagi disembunyikan. Camilla, yang sedang kau bicarakan adalah upacara untuk seorang raja. Raja bagi seluruh negeri. Dan kau hanyalah permaisuri, seorang queen consort, gelar yang kau genggam dengan meruntuhkan rumah tangga orang lain. Tidak lebih. Suaranya bergetar, namun tegas, setiap kata seperti pahatan batu. Dalam keluarga ini, hanya pewaris sah, William, yang berhak mengucapkan kata perpisahan terakhir bagi ayahku, raja yang sah. Darah tak bisa kau loncati hanya karena kau haus akan tempat di mimbar. William yang duduk di samping Catherine merasakan dadanya sesak, tangannya refleks menggenggam tangan istrinya lebih erat. Camilla menanggapi dengan senyum dingin, bibirnya melengkung sinis. Aku yang paling dekat dengan Charles Anne, aku istrinya, aku yang menggenggam tangannya di malam-malam penuh sakit. William mungkin pewaris masa depan, tapi hatinya milik aku. Dan aku tahu, Charles lebih ingin aku, bukan seseorang yang hanya mengandalkan garis darah, berdiri mewakilinya. Kata-katanya menancap di dada William bak belati. Luka lama tentang pernikahan kedua ayahnya terasa kembali terbuka. Seorang penasihat buru-buru menyela, mencoba menenangkan ketegangan. Kami sudah menyiapkan draft pidato. Bila dalam 72 jam, mendatang kemungkinan terburuk terjadi. Namun William bangkit berdiri. Suaranya bergema, lantang, penuh kemarahan. Apakah ini latihan pemakaman atau persiapan perebutan kuasa? Ia meninggalkan ruangan dengan langkah keras. Catherine menyusulnya. Pintu tertutup di belakang mereka, meninggalkan Anne yang masih menatap Camilla dengan dingin. Tatapan yang tak butuh kata, namun bobotnya lebih berat dari 1000 tuduhan. Camilla tetap duduk, senyum tipis tak pernah lepas dari wajahnya. Ia menoleh pada penasihatnya. Lanjutkan persiapan, kita tak bisa menunggu mukjizat. Kata-katanya tenang, nyaris datar. Tapi jauh di dalam hatinya, ia sadar. Ini bukan sekadar latihan pemakaman. Ini adalah langkah pertama menuju tahta bayangan. Sebuah konsolidasi kekuasaan. Sementara itu, Raja Charles masih terbaring tanpa suara di Clarence House. Dan rakyat Inggris masih menunggu kabar yang tak kunjung datang. Fajar musim panas yang pucat merayap masuk melalui jendela-jendela tinggi Clarence House. Namun cahaya itu tak mampu menyingkirkan udara berat yang menggantung, seolah dinding-dinding tua istana menyimpan rahasia yang enggan terungkap. Setelah pertemuan tegang di Sandringham sehari sebelumnya, Pangeran William dan Putri Wales kembali ke Kensington Palace dengan hati yang tak tenang. Malam itu, William terjaga hingga lewat pukul 2 dini hari. Bayangan sang ayah, Raja Charles III, terus menghantui sosok yang dulu di Highgrove House, duduk bersamanya di pagi hari, membisikkan pelajaran tentang tanggung jawab seorang raja yang kelak diwariskan kepadanya. Bagaimana dia bisa berani? Gumam William dengan suara parau, matanya merah oleh amarah yang tertahan. Kate, yang duduk di sampingnya, menatap dengan resah. Dalam cahaya temaram kamar, ia merengkuh lengan suaminya, jemarinya bergetar halus. Kita harus sabar, Will. Bisiknya lembut, meski nadanya menyimpan ketegasan. Tapi bila ia melampaui batas, kita akan bertindak. Ayahmu layak mendapat penghormatan. Di sisi lain, Clarence House, jauh dari ruang perawatan intensif tempat Raja Charles berjuang dengan napas yang tersisa,
Camilla duduk di depan cermin. Bukan untuk menangis, bukan untuk merenung, melainkan untuk memastikan riasan wajahnya sempurna. Rambut peraknya disisir rapi, gaun hitam berkabung telah disiapkan. Ia memanggil tim komunikasinya, seorang penulis naskah, seorang konsultan citra, dan seorang juru kamera. Di sebuah sudut tersembunyi istana, lampu-lampu LED dinyalakan, mengubah ruang itu menjadi studio darurat. Atmosfer dingin dan mekanis memenuhi udara, kontras dengan kenyataan getir beberapa koridor jauhnya, seorang raja yang meregang nyawa, tergantung pada mesin. Kita harus siap, ujar Camilla datar, seakan berbicara tentang seseorang yang jauh, bukan suami yang tengah melawan ajal. Charles mungkin tidak akan bertahan dalam 72 jam ke depan. Aku harus menjadi orang pertama yang berbicara, dan semuanya harus sempurna. Publik harus melihatku sebagai pemimpin, bukan janda yang lemah. Timnya mengangguk, tetapi sorot mata mereka bergetar. Sesekali mereka saling berpandangan, seakan menyimpan pertanyaan yang tak berani diucapkan. Bagaimana seorang istri bisa begitu dingin di hadapan ajal pasangannya? Camilla duduk di ruang sunyi, menatap naskah pidato yang telah disusun dengan rapi. Ia membaca ulang setiap baris, bukan untuk mengenang suaminya yang sedang berada di ambang ajal, melainkan untuk menekankan peran dirinya sendiri. Hari itu, Inggris tengah bersiap mengucapkan selamat tinggal kepada seorang raja yang mengabdikan hidupnya, dari masa mudanya sebagai pangeran hingga duduk di singgasana. Namun, di balik kata-kata yang seharusnya penuh duka, Camilla melafalkan kalimat dingin. Charles, suamiku, raja kita, telah pergi dengan tenang. Ia berhenti sejenak, bukan karena menahan tangis, melainkan untuk memberikan isyarat. Sebuah senyum tipis, penuh keangkuhan, terbit di wajahnya. Ia menoleh kepada kamerawan. Ada berbisik, hampir seperti seorang sutradara di panggungnya sendiri. Mulai dari bagian ini aku harus terlihat lebih sedih, tapi jangan sampai terlalu lemah. Tambahkan sedikit riasan, buat mataku tampak merah di tepiannya. Dan jangan lupa, tekankan bahwa akulah yang akan memimpin keluarga kerajaan melalui masa transisi ini. Publik harus tahu siapa yang benar-benar berkuasa sekarang. Tak ada satupun kata tentang kesedihan mendalam bagi suaminya. Tak ada ruang untuk duka, hanya ada ambisi, dingin dan terukur. Seorang penasihat berani bertanya, apakah ia ingin menambahkan detail emosional tentang Charles, tentang sosok raja yang telah berjuang hingga akhir. Namun dengan acuh ia melambaikan tangan. Tidak perlu, dia sudah lemah, dan warisannya akan tetap aman di bawah kepemimpinanku. Jangan khawatir tentang Charles. Fokuslah pada bagaimana aku terlihat. Perekaman berlanjut hingga siang, diselingi beberapa revisi. Setiap kalimat disesuaikan agar sorotan tertuju pada Camilla, menjadikan pidato perpisahan itu bukan sebagai penghormatan bagi seorang raja, melainkan sebagai alat untuk mengukuhkan kekuasaan sang ratu. Tidak ada kesedihan di wajahnya, tidak ada air mata, yang ada hanyalah kalkulasi yang dingin, seakan sakitnya sang suami hanyalah panggung emas yang membawanya ke puncak. Video itu akhirnya disimpan. Belum selesai disunting, tetapi cukup siap untuk digunakan jika saat terburuk benar-benar tiba. Camilla meninggalkan ruangan dengan langkah ringan dan senyum puas. Sementara itu, di kamar Charles, mesin-mesin medis terus berbunyi, detak elektronik yang mengingatkan pada kehidupan rapuh seorang raja yang kini terasa semakin jauh darinya. Malam itu, sebelum beristirahat di Sandringham, Camilla menghubungi seorang penasihat melalui telepon. Kirimkan draftnya malam ini, aku ingin meninjaunya lagi. Pastikan bahwa pusat dari segalanya adalah aku. Di tempat lain, William dan Catherine berbincang dengan hati berat, menyusun langkah untuk menghadapi Camilla, tanpa menyadari bahwa rekaman video itu masih tersimpan di komputer tim komunikasi, menunggu saatnya digunakan. Di balik keheningan, badai mulai terbentuk, dan rencana Camilla, yang penuh ambisi, perlahan-lahan menampakkan dirinya, kontras dengan kesedihan tulus keluarga yang benar-benar kehilangan. Pada tanggal 30 bulan Juni, suasana di Istana Kensington diliputi ketegangan yang begitu pekat. Pangeran William duduk di ruang kerjanya, dikelilingi tumpukan berkas dan catatan yang terus bertambah, seakan tak pernah ada habisnya. Di hadapannya terbentang jadwal pertemuan internasional, laporan isu lingkungan yang dahulu begitu diperjuangkan oleh ayahnya, hingga pesan-pesan mendesak dari para penasihat istana. Telepon berdering tanpa henti, surat elektronik berdatangan, dan tanggung jawab yang diwariskan seolah menghimpitnya tanpa ampun. Namun William tak menyerah. Dengan suara lirih, ia berbisik pada asistennya, seolah menyemangati dirinya sendiri. Ayah pasti bangga jika kita mampu menjaga semuanya tetap
stabil. Namun di balik ketegasan itu, bayangan kekhawatiran terus menghantuinya. Raja Charles masih terbaring koma di Clarence House, bergantung sepenuhnya pada mesin pernapasan dan tangan-tangan dokter yang tak kenal lelah. Di sudut lain dari istana, hati Kate Middleton, Putri Wales, diliputi gejolak yang tak kalah berat. Ia memutuskan untuk mengunjungi mertuanya, meski sejarah kelam keluarga kerajaan selalu membuat langkahnya tertatih. Ingatannya melayang pada masa lalu penuh luka, perselingkuhan Charles dengan Camilla, perceraian memilukan dengan Diana pada tahun 1996, dan tragedi yang merenggut nyawa sang putri pada tahun 1997. Bagi Kate, semua itu bukan sekadar catatan sejarah, melainkan luka yang masih berdenyut di setiap sudut kerajaan. Ia tak pernah mengenal Diana secara langsung, namun kerap merasa seolah bayangan sang ibu mertua yang penuh martabat, namun tersakiti, selalu hadir mengawalnya. Pernikahan Charles dengan Camilla pada tahun 2005 masih sulit ia terima. Sebuah pengkhianatan terhadap Diana, ikon yang dihormati dunia. Namun sejak resmi menjadi anggota keluarga kerajaan pada tahun 2011, Charles justru menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia hadir di saat Kate terpuruk menghadapi tekanan media. Tak pernah menegur ketika ia tersandung protokol, dan menyayangi George, Charlotte, serta Louis layaknya cucu kandung sendiri. Ucapan selamat ulang tahun, cerita hangat di taman, hingga nasihat kecil dalam tugas kerajaan, semua itu membuat Kate sadar bahwa di balik sejarah penuh skandal, Charles tetaplah seorang ayah dan kakek berhati lembut. Dan pada pagi itu, tepat pukul 10, Kate melangkah masuk ke ruang perawatan intensif di Clarence House. Tirai putih menyaring cahaya matahari yang jatuh lembut ke wajah pucat sang raja. Suara monoton mesin medis berpadu dengan aroma tajam disinfektan, menciptakan suasana yang menyesakkan. Dada Kate menarik napas panjang, menahan gelombang emosi yang hendak pecah. Ia mendekat, lalu duduk di sisi ranjang. Dengan perlahan, tangannya meraih jemari Charles, dingin, rapuh, namun penuh kenangan. Dan dalam keheningan ruangan itu, seakan waktu berhenti berputar, Kate duduk di sisi ranjang, menatap wajah Charles yang terbaring tak berdaya. Suaranya bergetar, hampir pecah oleh tangis yang ia tahan dengan susah payah. "Ayah, aku tahu, engkau pernah membuat kesalahan dengan Ibu Diana. Kesalahan yang melukai hatinya, yang mengguncang keluarga ini dengan skandal dan aib. Aku tak pernah bisa sepenuhnya menerima semua yang terjadi saat itu. Tapi, di balik semua luka itu, engkau selalu ada untukku. Engkau menuntunku melewati hari-hari berat ketika aku pertama kali masuk dalam keluarga ini. Engkau mencintai cucu-cucumu, seolah mereka adalah anak-anakmu sendiri." Air mata jatuh membasahi pipinya, namun Kate tetap melanjutkan dengan suara yang lirih. "Engkau tak pernah memarahiku, tak pernah membuatku merasa asing. Kasih sayangmu telah menutupi luka-luka lama. Karena itu, Ayah, bangunlah, kami semua membutuhkannya, kami membutuhkanmu." Ia berlama-lama duduk di sisi ranjang itu, bercerita tentang kehidupan sehari-hari, tentang tawa George, Charlotte, dan Louis. Seakan-akan melalui lapisan koma yang tebal, Charles bisa mendengar setiap kata, bisa merasakan setiap doa yang dipanjatkan, diam-diam oleh menantunya itu. Namun akhirnya, dengan hati yang berat, Kate bangkit dari kursi. Ia melangkah keluar dari kamar dan memutuskan pergi ke perpustakaan kerajaan di Clarence House, ruangan sunyi tempat Charles sering mencari ketenangan, melarikan diri dari hiruk-pikuk istana. Kate berniat meminjam buku kesayangan Charles, Lustrum, karya Robert Harris, sebuah novel sejarah tentang kekuasaan dan intrik. Ia ingin membacakannya di sisi ranjang, dengan harapan suara dan cerita yang begitu dikenalnya mampu memanggil Charles kembali dari tidur panjangnya. Perpustakaan itu harum, dengan wangi kayu ek tua dan debu buku-buku kuno. Jari Kate menyusuri rak demi rak, melewati ribuan jilid yang tersusun rapi. Tiba-tiba, saat ia menarik sebuah buku usang, selembar kertas jatuh ke lantai. Sebuah surat, kuning dimakan usia, namun tulisan tangan di atasnya tetap jelas. Dengan tangan bergetar, Kate memungutnya. Ia membuka surat itu di bawah cahaya redup, dan seketika dadanya terasa sesak. Itu adalah tulisan Charles sendiri, barangkali ditulis beberapa bulan sebelumnya. Sebuah pesan terakhir yang menyimpan keinginan terdalamnya. "Jika aku berpulang, William, putra sulungku, pewaris tahta, yang akan mengatur seluruh pemakamanku, dari awal hingga akhir. Bukan Anne, meski ia kuat. Bukan Camilla, meski ia adalah istriku. Hanya William, putra sulungku, yang paling kupercaya,
yang paling kuharapkan. Engkau, Will, adalah pewaris legasiku. Ayah bangga padamu, dan yakin engkau akan memimpin keluarga ini melewati segala badai. Kate terdiam. Kata-kata itu begitu jelas, begitu penuh cinta dan keyakinan seorang ayah kepada putranya. Namun juga, sebuah pengabaian yang tajam terhadap Camilla, seolah Charles tak lagi menaruh harap padanya. Surat itu bergetar di genggaman Kate, dan air matanya kembali jatuh. Ia tahu, ini bukan sekadar pesan. Ini adalah bukti tak terbantahkan dari isi hati Charles, bahwa di balik segala kontroversi, cinta dan kepercayaannya selalu tertuju pada William. Ia meninggalkan perpustakaan itu dengan secercah harapan baru, tanpa menyadari bahwa sebuah penemuan mengerikan lain sedang menantinya. Sebuah rahasia yang akan mendorong konflik keluarga ke titik paling berbahaya, memaksa mereka bertindak demi melindungi warisan Raja Charles. Pukul 11 pagi, usai meninggalkan Clarence House Library, hati Putri Wales masih diliputi getaran dari sebuah surat. Tulisan tangan Raja Charles yang begitu akrab baginya, bagaikan bisikan dari masa lalu. Setiap goresan huruf seakan mengingatkannya akan kepercayaan sang raja pada William, putra sulungnya, pewaris sejati takhta, bukan pada siapapun yang lain. Kat menggenggam kertas tua itu erat-erat, jemarinya bergetar, dadanya bergemuruh oleh harapan bercampur kemarahan. Ayah telah meramalkan semuanya, bisiknya lirih, langkahnya bergema di lorong panjang istana, di mana potret raja-raja terdahulu menatapnya dari dinding, seolah menyaksikan setiap rahasia yang terbuka. Ia berniat kembali ke Sandringham House secepatnya untuk bertemu William dan membagikan temuan ini. Di benaknya, surat itu adalah senjata untuk menjaga kehendak Charles dari bayang-bayang konspirasi yang mengintai. Namun takdir menghadangnya. Saat melintasi sudut terpencil, Clarence House, matanya menangkap sebuah ruangan kecil, ruang teknis pengolahan komunikasi internal istana. Ruangan yang biasanya hanya dipakai untuk mengedit video kerajaan atau menyiapkan materi acara resmi. Pintu itu terbuka sedikit. Dari dalam, cahaya biru dingin layar komputer memancar keluar, seperti bisikan gelap yang mengundang. Langkah Kate terhenti. Curiga bercampur resah, apalagi setelah hari-hari penuh pertikaian dengan Camilla, perdebatan tajam, kata-kata pedas soal kekuasaan, semuanya masih menempel di benaknya. Ia mendorong pintu perlahan. Udara dingin dari mesin pendingin ruangan bercampur dengan bau plastik elektronik dan kertas tua menyeruak, membuat bulu kuduknya merinding. Ruangan itu kosong. Mungkin para staf sudah pulang terburu-buru, namun komputer di meja masih menyala. Layar menampilkan sebuah folder video, seolah baru saja ditinggalkan dalam keadaan tergesa. Judulnya begitu sederhana, namun mencurigakan. Draft Speech 28 Jun, Kate berdiri kaku. Instingnya sebagai seorang wanita yang telah lama ditempa kerasnya sorotan media, dari skandal pribadi yang jadi santapan pers, hingga potret resmi yang dipamerkan, ke dunia mentas sebimit karena firasat buruk. Dengan tangan bergetar, ia duduk di kursi itu. Detik-detik terasa berat. Jemarinya menggenggam mouse sebelum akhirnya mengklik file itu, membuka pintu menuju kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Layar menyala. Rekaman itu muncul dalam cahaya redup dari sebuah studio sementara yang ditata rapi di sudut tersembunyi Clarence House. Di hadapan kamera, Camilla duduk tegak, diapit bendera Inggris yang tergantung dengan megah. Ia mengenakan busana hitam penuh duka, mantel sutra gelap dipadu dengan anting mutiara hitam yang biasanya hanya dipakai pada upacara pemakaman sesungguhnya. Wajahnya dipoles dengan riasan tebal, bubuk yang disapukan teliti untuk memberi kesan. Sendu, seolah kesedihan benar-benar mengalir dari dirinya. Garis eyeliner hitam ditegaskan, seakan menambah kedalaman emosional pada tatapannya. Suaranya bergetar stabil, penuh nuansa dramatis, bagai seorang aktris yang sedang berlatih memerankan adegan utama. Hari ini, Inggris Raya mengucapkan selamat jalan kepada seorang lelaki yang telah membentuk kebanggaan bangsa selama 7 dekade. Charles, suamiku, raja kita, telah pergi dalam damai, meninggalkan warisan yang abadi. Kata-katanya berlanjut panjang, seperti sebuah elegi yang disusun dengan kepalsuan rapi. Ia menyelipkan frasa patah hati, penyesalan tak terbatas, dan penderitaan bangsa. Namun, yang membuat Kate membeku bukanlah nada sedih yang terdengar, melainkan detail kecil yang menyingkap perhitungan dingin di baliknya. Di tengah-tengah pengambilan gambar, Camilla tiba-tiba berhenti. Ia menatap lurus ke kamera, lalu tersenyum miring, senyum sinis, angkuh, penuh kesombongan. Dengan suara tajam, ia memerintah sang juru kamera. Ulangi dari bagian ini.
Aku harus terlihat sedikit lebih sedih. Tambahkan juga kalimat tentang Omar de Manawan ni kawaini yaki memimpin keluarga kerajaan melewati masa transisi. Publik harus tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali sekarang. Nada suaranya begitu mantap, tanpa keraguan. Seolah kematian sang suami bukanlah tragedi, melainkan pijakan baru bagi ambisinya sendiri. Rekaman berlanjut dengan beberapa pengambilan ulang. Camilla menambahkan kalimat demi kalimat, menekankan perannya, bahkan ia berani menyelipkan pernyataan, "Aku sebagai permaisuri akan memastikan warisan Charles tetap terlindungi di bawah kepemimpinanku." Kate hanya bisa berdiri terpaku. Tangannya menutup mulut, menahan isak yang ingin pecah. Tubuhnya bergetar hebat, matanya basah oleh air mata yang mengalir deras. Bukan tangisan duka, sebab Raja Charles masih hidup, meski lemah, masih bernafas di Clarence House. Tapi tangisan pengkhianatan. Pengkhianatan yang begitu nyata, begitu menusuk, senyum yang menyeringai itu, kata-kata yang penuh perhitungan itu, membuat bayangan Camilla tampak jauh lebih kelam, lebih buruk dari yang pernah dibayangkan Kate. Kate berdiri terpaku, tubuhnya bergetar halus setelah menyaksikan rekaman itu. Matanya masih basah, namun kini bukan lagi sekadar luka, melainkan bara yang menyala. Suara rekaman itu terus menggema di kepalanya, menghantam jantungnya seperti palu besi. Ia melangkah masuk ke ruang pertemuan yang dingin, di mana Camilla dan Charles duduk dengan wajah tegang. Suasana kaku, udara seolah berhenti mengalir. Dengan suara yang bergetar namun penuh ketegasan, Kate akhirnya membuka kata. "Selama ini, aku diam. Aku memilih untuk menjaga ketenangan. Tetapi apa yang kulihat barusan adalah pengkhianatan yang tak bisa lagi kusebut sekadar kesalahan. Ini adalah luka yang disengaja." Camilla menunduk sesaat, matanya berkedip cepat, seakan mencari kata untuk membela diri. Charles menarik napas panjang, wajahnya muram, namun tetap berusaha menjaga kewibawaan. Kate maju satu langkah, menatap langsung pada Charles, lalu beralih ke Camilla. "Berapa lama kalian berniat menyembunyikan semua ini dariku? Berapa banyak rahasia yang harus ku ketahui lewat rekaman, bukan lewat kejujuran kalian? Aku bukan hanya seorang istri dari pewaris takhta. Aku adalah seorang ibu. Dan kalian tahu apa artinya? Itu berarti aku tidak akan membiarkan permainan ini menyentuh anak-anakku." Suaranya meninggi di akhir kalimat, namun penuh kendali. Ada getaran yang menusuk, mengiris keheningan ruangan itu. Camilla mencoba menjawab, suaranya lirih. "Catherine, kau tidak mengerti. Semuanya lebih rumit dari yang kau bayangkan." Kate langsung memotong, kali ini dengan tatapan tajam yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Cukup, Camilla. Jangan lagi kau meremehkanku. Aku mengerti lebih dari yang kalian kira. Dan ketahuilah, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku diperlakukan sebagai pion dalam permainan ini." Ruangan kembali membisu. Charles menutup matanya sejenak, seakan menerima bahwa badai yang selama ini ia coba bendung, kini telah pecah tepat di hadapannya. William berdiri dari kursinya dengan tiba-tiba, kursi kayu berderit keras menabrak lantai marmer. Sorot matanya tajam, wajahnya merah, seolah bara yang selama ini ditahannya akhirnya pecah menjadi api. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Suaranya berat, bergema di dinding ruangan, membuat udara terasa lebih tebal. Ayah masih bernapas, masih berjuang, dan dia sudah menyiapkan pidato kematian. Kate menggenggam tangan suaminya, matanya penuh air mata, namun nadanya tegas. "Will, ini bukan sekadar ambisi. Ini pengkhianatan. Dia ingin mengambil alih segalanya, bahkan sebelum waktunya tiba. Tapi kita punya bukti, surat ayah, dan video itu. Kita bisa melindungi warisannya." William berjalan mondar-mandir, tubuhnya tegang bagai busur yang ditarik penuh. Di tangannya, ponsel Kate bergetar halus, layar masih menampilkan wajah Camilla dalam balutan duka palsu, senyum sinis yang menusuk hati. William menatapnya lama, lalu menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. "Ayah mempercayakan semua padaku, bukan padanya. Dan sekarang, dia mencoba merampas segalanya," katanya. Suaranya mulai tenang, tapi dipenuhi amarah yang lebih berbahaya dari teriakan. "Kalau kita biarkan, bukan hanya nama ayah yang hancur, tapi seluruh keluarga kerajaan akan tampak sebagai sandiwara." Kate mengangguk, menatap suaminya dengan kekuatan yang lahir dari cinta dan rasa tanggung jawab. "Kita tidak boleh diam. Kita harus bertindak sekarang, sebelum dia menyingkirkanmu dari garis terdepan." Ruangan kembali hening, hanya suara jam antik berdetak perlahan.
seolah menghitung detik menuju keputusan besar. William menatap istrinya, lalu menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding, Charles dengan senyum hangat, mata penuh harapan. Akhirnya, William mengepalkan tangan. Suaranya pelan tapi tegas, seperti sumpah yang ditulis di udara. Kita akan lawan dia. Dengan bukti ini, dengan kebenaran. Demi ayah, demi Diana, demi masa depan anak-anak kita. Dan di momen itu, perang tak kasat. Mata di mencandang istana resmi dimulai. Langkah pertama William dan Kate dimulai dengan keheningan. Mereka tahu, perang melawan Camilla tidak bisa dilakukan dengan teriakan atau ledakan emosi. Justru, yang paling mematikan adalah gerakan yang tampak tenang namun penuh perhitungan. Di sebuah ruang kecil di Kensington Palace, William duduk berhadapan dengan Kate. Di meja kayu berukir itu, hanya ada secangkir teh yang mulai mendingin dan setumpuk dokumen yang tersembunyi di dalam map hitam. Kate membuka map tersebut, memperlihatkan catatan-catatan rahasia, rekaman bisikan yang berhasil dikumpulkan dari lingkaran dalam istana. Semua ini, bisik Kate dengan tatapan penuh api, akan menjadi awal kehancurannya. Kita tidak bisa membiarkan Camilla terus mengendalikan istana dengan kebohongan. William menghela napas panjang, matanya menatap jauh seakan melihat bayangan ibunya, Diana. Aku tidak melakukan ini untuk diriku, atau bahkan untuk tahta. Aku melakukan ini untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka. Camilla harus tahu, istana bukan milik orang yang haus akan kekuasaan. Kate menaruh tangannya di atas tangan William. Sentuhan itu bukan sekadar penghiburan, melainkan ikrar kesetiaan. Kita lakukan bersama, dengan langkah kecil, hingga seluruh kerajaan tahu siapa yang sebenarnya pantas berdiri di sisi rakyat. Malam itu, strategi pertama mereka dimulai. Membocorkan kebenaran secara perlahan, seolah bukan mereka yang menggerakkan. Setiap berita kecil tentang skandal, setiap kebohongan yang tersingkap, akan menjadi batu pertama yang meluruhkan tembok besar, Camilla. Dan di balik semua itu, William dan Kate bersumpah, permainan ini bukan sekadar intrik istana. Ini adalah perang sunyi yang akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang terhapus dari sejarah. Hening kembali menyelimuti ruangan, seolah dinding-dinding istana ikut menyerap setiap detik ketegangan yang baru saja terjadi. William berdiri, tegak, matanya tidak berpaling sedikit pun dari Camilla yang tampak goyah, seolah tanah tempatnya berpijak runtuh perlahan. Kate, yang sejak awal memilih diam, akhirnya maju selangkah. Tatapannya dingin, tapi penuh keyakinan. Suaranya lirih, namun menusuk Mei. Sudah terlalu lama ibu menyembunyikan segala sesuatu. Tapi kini, semua topeng telah jatuh. Tak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Camilla menelan ludah, tangannya gemetar. Ia mencoba berbicara, tetapi kata-kata seakan macet di tenggorokan. Wajahnya memucat, sementara bayangan badai di luar jendela menambah nuansa muram di dalam ruangan itu. William mendekat. Langkahnya berat namun pasti, suaranya kini lantang, penuh penegasan yang tak bisa dibantah. Ibu Camilla. Ia berhenti sejenak, menahan emosi yang hampir meluap. Kerajaan, Nawi bukan lagi milik mereka yang haus kekuasaan. Kerajaan ini berdiri karena pengabdian, karena pengorbanan. Dan saya tidak akan membiarkan satu orang pun, bahkan ibu sendiri, merusak masa depan kami, masa depan anak-anak saya, masa depan negeri ini. Suasana kian mencekam. Napas Camilla memburu, wajahnya pucat pasi. Ia tahu, inilah momen di mana garis pemisah telah digambar dengan jelas. Tak ada jalan kembali. William menatapnya untuk terakhir kalinya, dengan sorot mata tajam, bergetar namun mantap. Mulai detik ini, peran ibu dalam istana telah berakhir. Dan percayalah, sejarah akan mengingatnya bukan sebagai ratu, melainkan sebagai pengkhianat. Kilatan petir menyambar, menggetarkan kaca jendela. Camilla terhuyung, nyaris kehilangan keseimbangan. Kate menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, sementara William berdiri tegak, memantapkan langkahnya sebagai penentu masa depan kerajaan. Adegan itu menjadi penutup. Sebuah klimaks yang menandai akhir dari satu bab kelam, sekaligus awal dari babak baru yang akan menentukan takdir kerajaan Inggris untuk selamanya.